sebagian ada yang berangkat kemana, tapi alhamdulillah kita memilih untuk hadir di peringatan Maulid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir 600 orang yang dalam 14 orang. Ibu-ibu yang bersuka segera, kalau bisa jawab nanti segera. Saya bantuin dulu ya. Dalam salam di bawah pohon kelapa sawit. Murah mata sikapnya. Pohon salam di bawah pohon kelapa sawit. Menebak pohon pakai gergaji. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Biar tahun depan bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Memotong salam pakai kampak, gaji batu memakan jasa. Yang jawab salam sih memang kompak, cuman kayaknya terpaksa. Gara-gara jadi terpaksa. Dan salam sekali lagi yang kompak, yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisab bi haqqillahil ladzi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Rabbi ishrah li sadri. Amin ya Pak. Bisa berdoa gue sih, doain amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dekat amin Bapak rumah. Dia ngomongin tadi memang dia. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asyraful dhalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek satu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Hadirin karam wal muhtaram, para alim ulama, para asatidz, para guru-guru kami yang kami muliakan. Saya tadi sempat ngomong sama DKM, minta tolong catat nama-nama guru yang ada. Jawabannya apa? Ustaz, yang duduk depan semuanya guru-guru nih, ustaz-ustaz, ulama-ulama. Jadi kebanyakan kalau ditulisin satu persatu, mohon maaf guru kami, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takziah kepada segenap para asatidz, para guru, para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati. Doa kami mengiringi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan pengatur kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan berkahkan
rezeki dan ilmunya sehingga bisa terus membimbing kita kepada untuk menimba ilmu darinya. Ketua DKM Masjid Nurul Islam Cipadu, Komplek Taman Surya Buana, Cipadu, Kelurahan Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Para panitia, poin kita yang baru saja membacakan ayat dari sisi Al-Quran. Bapak, Ibu, hadirin jamaah maulid, para pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang nikmatnya tak terukur namun senantiasa bertambah, yang membuat hidup kita subur dan makmur. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita melupakan umur. Saat uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata kita sudah mulai kabur, gigi kita sudah banyak yang gugur, kulit kita sudah pada lendur. Makanan yang enak cuma bubur, makanan yang enak cuma itu tandanya sudah dekat kalian, dan tak ada satupun manusia dari kematian yang bisa kabur. Jadi kita ini memang adalah para jamaah. Apa jamaah? Calon mati. Tidak ada satupun di antara kita bisa lari dari kematian. Anda mataku melihat walau kuntum di burujin saya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menjumpai kamu walaupun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Jadi kita nggak perlu takut mati, karena takut mati sekalipun mati datang apa enggak? Mati pasti akan datang. Jadi kita semua pasti akan mati, nggak peduli status sosial, orang kaya, orang miskin, bapak camat, bapak lurah, bapak RW, bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi ceramah. Ada kesalahan dalam hati ini sampai melapor. Yang jelas kita memang semua pasti akan menjumpai kematian. Maka namun insya Allah dimatikan dan kita dalam keadaan husnul mati, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati kita sedang dalam keadaan mendekatkan diri kita kepada Allah, mati kita sedang beribadah sehingga matinya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jadi kita tidak perlu takut pada kedatangan kematian. Yang kita takutkan adalah saat sedang apa kita mati. Ini karena saya bicara kebanyakan orang tua, jadi saya bicara kematian dulu ya, buat kita saling mengingatkan. Jadi kita tidak perlu takut kepada datangnya kematian. Yang paling kita takutkan adalah saat bagaimana nanti kita dijemput oleh kematian. Sebab ada orang yang dijemput dengan kematian pada saat dia sedang maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Adakah yang mati di meja judi? Banyak. Adakah yang mati sedang menenggak minuman keras? Lebih banyak. Masya Allah, malah ada laki-laki yang meninggal di atas perut wanita pelacur. Nauzubillah. Inilah yang dikatakan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu. Ada orang hobi mancing, Masya Allah, orang hobi mancing sambil mancing
sambil merokok. Nggak lama umpan dimakan oleh ikan, kaget dia, jatuh kecebur dia, mati. Rokoknya mati. Tapi tidak sedikit orang yang mati dalam keadaan sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang wafat sedang dalam keadaan sholat banyak. Ada orang yang meninggal saat dia sedang menjadi imam sholat juga banyak. Ada orang yang sedang khotbah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama ikan dari hari Yahya Waludi di hari raya Idul Adha sedang melaksanakan khotbah Jumat, sedang khotbah kedua, belum selesai khotbahnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sedang berkhotbah. Namanya mati husnul. Ini kita sekarang lagi menghadiri peringatan Maulid. Kita sudah dengarkan tadi hadroh melanjutkan selawat-selawat Nabi, kita sudah membaca selawat, kita sudah mendengarkan baca ayat suci Al-Quran, kita sudah mendengarkan ceramah tausiah Maulid Nabi. Dicabut nyawa kita, matinya dalam keadaan apa berarti? Husnul. Kalau mati saat ini kita sedang merayakan peringatan Maulid, saat ini kita sedang berpikir kepada Allah, dicabut nyawa kita, matinya kita insya Allah dalam keadaan husnul. Alhamdulillah. Ada yang mau husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau saat ini kita sedang merayakan peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud dan bentuk rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mau mengajak dulu nih kepada seluruh jemaah, kita sama-sama baca salawat, kita sama-sama baca aqidatul mujmalah, dan kita sama-sama baca doa. Siap? Ibu pernah hadir di As-Safiyah atau paling tidak pernah dengar majelis taklim As-Safiyah dalam radio dulu? Dulu kan taklim yang begitu hebat yang memancar ke seantero negeri ini, majelis taklim As-Safiyah. Almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i kalau sudah naik podium luar biasa menggugah semua jemaah dan pendengarnya. Salah satu ciri khas dari majelis taklim As-Safiyah, ketika di awal tadi dia baca salawat, dibaca aqidah dan musmalah, dibaca doa. Ini kita pengen mengenang memori kembali di pengajian As-Safiyah supaya suasana pada saat ini kita merasa salawat Nabi, kita hidupkan akidah dulu semalam kita bacakan, dan doa kita sama-sama baca, semuanya ikuti dengan baik, bersuara dengan baik, jangan sayang sama suara. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun
mantap, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai bicara tentang maulid. Saya paham betul kondisi ibu-ibu di rumah banyak kerjaan, betul? Betul ya? Karena ibu-ibu di rumah sedang banyak kerjaan, saya ceramah maulid insya Allah nggak lama. Setuju? Setuju. Prinsipnya kita ingat pada sebuah pantun mengatakan ikan sepat ikan gabus di tengah-tengah burung pelaut. Ceramah Ustaz semakin cepat semakin bagus ya. Makin lama dengerin ceramah Ustaz maka semakin ngantuk gitu ya Mas. Sama aja pengen ikut sebagai Ustaz yang lama-lama katanya. Ya pokoknya saya paham kondisi ibu, prinsipnya pokoknya lebih baik pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Betul? Jangan terus kalau lain. Lebih singkat, pendek, tapi kita bisa pahami ketimbang ceramah panjang-panjang sampai pulang tak ada yang didapat. Betul? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, suatu hari pernah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, serta banyak sahabat-sahabat lainnya sedang berkumpul bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu ingin bertemu dengan kamu. Masya Allah. Aku rindu ingin bertemu dengan siapa? Sahabat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kamu ini adalah keluargaku? Bukankah kamu ini umatku? Apa kata Nabi? Bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah umatku di akhir zaman nanti yang mereka belum pernah melihat aku. Mereka tidak berjumpa dengan aku. Mereka tidak ikut berjuang berdakwah bersama aku, tapi mereka mencintai aku. Masya Allah. Jadi yang dirindukan oleh Nabi siapa Ibu? Orang yang mereka hidup setelah zaman Nabi jauh, tapi cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW begitu tinggi, sering bersalawat, sering menghadiri peringatan maulid dengan Nabi. Maka mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan insya Allah yang dirindukan adalah kita semua yang hadir pada peringatan maulid ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam ayat tadi saya sampaikan di pembukaan sebuah nasihat buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beribadah kepada Allah, kecuali dalam keadaan ingat kepada Allah, kecuali dalam keadaan zikir kepada Allah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Nikmat ya. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bacaan ayat saya tadi yang begitu suaranya dibandingkan dengan artis KDI lagu-lagu di Indosiar, dibandingkan enakan suara artis apa suara ustaz? Ada ustaz kita. Enakan suara artis apa suara ustaz? Masalah siapapun orangnya, kalau yang dia bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi tadi kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh qari kita yang suaranya begitu indah, kira-kira ada enggak? Tenang enggak? Masalah mohon maaf nih ibu-ibu, anda yang saat ini di rumah uang belajar tinggal 10 juta, kira-kira tenang enggak? Tenang enggak? Pak yang belakang bilang boro-boro Ustaz, tinggal 10 juta, orang keren suami gajian 5 juta aja belum beres. Tapi ketika kita mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika kita berada di majelis maulid ini, Masya Allah adem, tenang kita. Nama kita mereka lupa. Ada yang lagi utang di sini? Ada yang lagi utang? Tidak ada. Makanya kalau bapak itu punya banyak utang, dia segera juga pulang. Insya Allah aman keadaan lagi utang. Bapak ibu hadirin yang terhormat. Jadi kata Nabi, kita lah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup bukan pada zaman Rasul. Kita belum pernah melihat wajah Rasul. Kita tidak ikut berjuang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mencintai Rasul yang luar biasa. Selawat hampir setiap hari kita baca, maka kita lah yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kita akan dikumpulkan bersama di surga oleh Allah bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang kita memperingati maulid Nabi, kita ingin mencontoh akhlak Rasul, akhlak Nabi, agar kita menjadi muslim yang benar, muslim yang kafah, yang kalau nanti kita mati dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan sedang melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, mana bagian yang mau kita contoh dari kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika kita ingin mencontoh seorang pemimpin, para pemimpin, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin. Beliau khalifah, beliau sebagai presiden. Contohlah bagaimana gaya kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang arif dan bijaksana, memperhatikan seluruh rakyatnya, yang dalam menetapkan hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi Rasul dalam menerapkan hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bahkan kata Nabi, andaikan Ibu Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Subhanallah. Adil apa adil? Rasul adil apa adil? Ada nggak pemimpin sekarang mulai begitu? Masalah sekarang kan kebanyakan hukum di negeri kita ini adalah tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Nah, itu bila nih, mudah-mudahan dengan maraknya peringatan maulid memberikan topik kita petunjuk kepada para pemimpin dan kita untuk adil dalam menerapkan hukum di Republik tercinta. Buat kita sebagai seorang pedagang, seorang ahli ekonomi, contoh bagaimana cara dagangnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau seorang ekonomi yang sukses. Karena dia juga sebagai seorang pedagang yang dengan kejujurannya justru membawa keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena jujur, sekarang orang sudah susah mencari pedagang yang jujur. Kita jalan-jalan di bukit, di pinggir jalan ada mobil, cukup sekilo 10.000. Waduh, tertarik kita. Terhenti itu kita di pinggir jalan, kita mau beli enggak? Katanya kan 10.000, yang daripada busuk. Yang tinggi tak turun, yang tinggi tak duduk, yang tinggi tangannya, yang tinggi tak
bisa beli satu truk kayak kredit. Jadi kita Nabi ajarkan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, yang tetangga itu tidak pernah berbuat baik kepadamu, udah mulai rasa susah. Tapi bahkan kata Nabi, wa ahsin ila man asana alaik, berbuat baiklah kepada orang, berbuat baiklah kepada tetanggamu, yang tetangga itu berbuat jahat kepadamu. Sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Kita suruh berbuat jahat dan berbuat baik pada orang-orang jahat kita. Tapi Rasul mengajarkan, dan Rasul mengajarkan bukan sekadar mengajarkan, tapi Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan. Kita ingat peristiwa di mana awal ketika Nabi mau berangkat ke masjid diludahi oleh pemuda Yahudi. Setiap datang Nabi diludahi, Nabi langsung dia kalau nanti diusap, dibersihkan, duduk kembali. 2 kali, 3 kali. Hari keempat gak ada dicari. Oleh Rasulullah Muhammad SAW dicari orang yang suka meludahi itu. Ada kata-kata dia, ya Rasul, siapa yang kau cari ya Rasul? Ini saya biasa punya langganan. Kalau saya lewat sini biasa suka diludahi. Ini kok nggak ada ya? Kemana orangnya? Oh, sedang sakit ya Rasul. Ditanya rumahnya, ditengok itu orang yang sering meludahi Nabi. Betapa Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Pernah suatu hari Rasul ditimpukin sama kotoran unta. Di komisnya berlumuran kotoran unta. Rasulullah pulang kembali ke rumah, kemudian anaknya menangis memeluk Nabi. Nggak tega biar Rasul yang jubahnya itu berlumuran kotoran unta. Wahai ayahanda, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, berdoalah engkau kepada Allah agar orang-orang Arab, orang-orang Quraisy yang telah menjolimi engkau, yang telah melempari engkau dengan kotoran unta, Allah segera berikan azab dan balasan kepada mereka. Apa kata Nabi? Jangan, mereka belum memahami apa yang aku bawa, nanti pun tidak akan turun kepadanya. Sabar, Nabi nggak dibalas, tapi dibalas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berdakwah ke kota Taif, dilempari batu Rasul dan sahabatnya berlumuran muka Nabi dengan darah. Apa kata tiga datang malaikat? Ya Rasul, wahai kekasih Allah, izinkan aku akan mengangkat gunung ini dan aku akan timpakan kepada penduduk lain. Apa kata Nabi? Jangan, wahai malaikat. Ya, walaupun yang sekarang belum menerima suratku, mudah-mudahan anak cucu-cucunya nanti mau menerima apa yang aku sampaikan. Subhanallah, di batasnya kejahatan dengan penuh kesabaran. Alhamdulillah. Itu akhlak Rasul. Kalau Nabi menyuruh sesuatu, menganjurkan sesuatu, Nabi bukan hanya sekedar nyuruh, bukan hanya sekedar ngajurin, tapi Nabi nyontohin. Contoh, Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah. Apakah Nabi suka sedekah? Oh, luar biasa. Suatu hari ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan sholat fardu 5 waktu, ketika Nabi menjadi imam, setelah Rasul sholat, Rasul mengucapkan salam ke kiri dan kanan. Selesai memberi salam, Rasul langsung bangun, langsung pulang. Setelah pulang kembali lagi, kata Nabi, mari kita lanjutkan untuk berzikir kepada Allah. Sahabat tanya, ya Rasul, tidak biasanya engkau habis sholat berjamaah, setelah salam engkau bangun langsung pulang. Ada apa gerangan engkau ya Rasul? Apa kata Nabi? Ketika aku selesai sholat tadi, aku ingat bahwa di rumahku masih ada duit 2 dirham. Aku tidak tenang. Kalau uang itu belum aku sedekahkan, maka aku segera pulang. Aku ambil uang itu, aku sedekahkan. Sekarang di rumahku sudah tidak ada apa-apa. Aku tenang. Ayo, mari kita teruskan zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Nabi di rumah gak punya apa-apa, tenang.
Kalau kita tentang apa enggak? Kita kebalikannya. Rasul kalau punya apa-apa di rumah malah gelisah kalau belum disedekahin. Tapi kalau di rumah sudah nggak ada apa-apa, lebih tenang, nggak ada beban. Mau ikuti Nabi? Mau ikuti Nabi? Kalau mau ikuti Nabi, kalau di rumah nanti masih banyak duit yang ada, ayo kita pulang ambil sedekahin buat bersih. Insya. Kenapa kita masih punya kesempatan untuk bersedekah? Karena pahala yang utama itu sedekah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa'atimu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin." Nafkahkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang mau berikan kepadamu sebelum maut datang menjemput kamu. Dan nanti apabila nyawa sudah ditenggorokan, maka dia akan berkata, "Ya Allah, tangguhkanlah walaupun hanya sesaat agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh." Kira-kira kalau nyawa sudah ditenggorokan, sudah menjelang sakaratul maut, bisa nggak kita bersedekah? Bisa nggak kita bersedekah? Nggak bisa, walaupun kita minta ditanggung sedikit pun nggak bisa, Pak, sudah terlambat. Nah, ayo, selagi kita punya waktu, selagi kita punya harta, selagi kita punya yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Tadi panitia sudah mengumumkan luar biasa perjalanan peringatan Maulid pada hari ini, tak terlepas dari para donatur yang dengan ikhlas mengeluarkan sebagian hartanya membantu sehingga terlaksana peringatan Maulid. Tapi pada hari ini sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada Allah, insya Allah Allah yang akan balas dengan berlipat ganda di akhirat nanti, juga di dunia rezeki kita diberkahkan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak sebagai seorang suami, Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan sebagai suami yang terbaik buat istri-istrinya. Ibu, ya, buat suami-suami itu Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan contoh bagaimana seorang suami yang baik buat istri-istrinya. Satu diantaranya, ibu, panggilan Rasul kepada istrinya Siti Aisyah dengan panggilan apa? Ya Umayyah, wahai gigi yang merah-merah. Pak Rasulullah Muhammad SAW memanggil istrinya dengan panggilan yang memuji. Karena Siti Aisyah juga jangan mungkin kemerah-merahan dipanggil ya Umayyah, wahai gigi yang merah-merah. Oh, kalau suami itu memanggil ibu dengan pujian seperti itu, kira-kira senang apa senang? Senang apa enggak? Wanita memang butuh pujian siapapun dia. Terima kasih aku suami ibu. Terkadang ketika ibu rapi dan setelah ngaji dianjurkan sama ustaznya, katanya kalau suami mau pulang ya rapi, pakai kerja yang cakep, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi yang wangi. Suami pulang pas lihat ibu dan cakep, bukannya dipuji malah tidak. Lemak mana? Kita terang gitu kayak burung capur. Tidak burung capur. Sakit apa sakit? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Ya. Jadi bapak-bapak harus pandai memberikan pujian kepada istri. Apapun kondisi adanya, jangan polos. Jangan istri kelihatan belum mandi, baunya mungkin masih bau keringat di lupa. Jangan kita edit, jangan kita hina. Pakailah bahasa kiasan, pakai bahasa pujian yang kalau kita puji itu istri, kemudian gue belum mandi, gue buruk dia mandi. Karena suatu hari Rasulullah Muhammad SAW baru pulang dari berdakwah, pulang malam kemalaman nih, berapa malaman, diketok pintu tuh, assalamualaikum, nggak ada jawaban dari istri yang tidur. Nabi turunin lagi tuh, turun ke tempat
kemudian jam 3 kita terus tidur di depan pintu. Pernah nggak? Ya, Rasulullah contohkan luar biasa seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang disolati senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hadir bersama di tempat yang mulia ini, kita sama-sama memperingati Maulidnya Nabi sebagai bentuk rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasul, yang akan masuk bersama surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin bapak-bapak di sini sudah ahli ibadah. Sholat 5 waktu insya Allah sudah dikerjakan. Ngaji sudah rajin. Apalagi ibu-ibu urusan ngaji nomor 1, betul. Masya Allah. Ini kalau ibu-ibu Pak, jadi jangan aneh. Kalau tadi saya datang juga dari pengurus, saat yang hadir kebanyakan ibu-ibu dari bapak-bapak masuk. Lah gimana? Kalau yang namanya pengajian, saya keliling, peringatan maulid, saya keliling, hadir pengajian. Itu di mana saja tempat jemaah yang hadir, mayoritas pasti kaum ibu rajin soal ngaji. Makanya kalau perempuan kan, kalau ibu-ibu tuh ngajinya 1 minggu tuh 6 kali, liburnya cuma minggu doang mungkin. Seragamnya juga kan, waduh, seragamnya kan. Hari Senin warna ini, hari Selasa warna ini, hari Rabu warna ini, warnanya. Malah sekarang kalau ada ibu-ibu yang pakai seragam, tinggal saya ledekin ya. Ke Pulau Seribu, ya, ke Pulau Seribu menghina. Cakep ini ya. Jadi kalau ibu-ibu memakai seragam itu luar biasa, berwarna-warna. Kalau bapak-bapak ada nggak seragamnya? Nggak ada. Bapak-bapak cuma 1 juga nggak ada. Jadi yang lebih boros siapa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak ada seragamnya. Ya. Ibu-ibu pasti pakai malah kalau gerak pengajian ibu, masya Allah. Ibu-ibu kalau pengajian mulai dari jam 8 itu jam 6 sudah baca selawatan. Berarti luar biasa. Ada yang selawatan. Ya Rabbi Mustafa Balimata Sidana Wafirlana Namado Ya Wasial Sarofi Magil Jemaah mulai pada berdatangan. Jawabannya nanti selamat lagi ibu-ibu sekalian. Hari ini pengajian jangan lagi kita lupakan, karena itu kewajiban. Mari datang dari sana sini. Ada tetangga masjid buka jendela Allah, apa dibilang? Gue kagak bisa ngaji karena saya lagi nyuciin kolong suami malam kok 3 kali. Gak ngaji dan tetangga masjid, ya. Jadi luar biasa kalau ibu mampu sadar. Nah, kalau bapak-bapak ini sudah ahli ibadah sholat sudah selalu di masjid. Kan kalau bapak-bapak ini umur model kita, umur seusia kita nih Pak, model saya ini usia saya 61, masya Allah. Ya, udah sebaya pemain di dalam yang bahkan di atas saya. Kalau usia kita nih Pak sudah 50 tahun ke atas, saya mau nanya, masih pantas nggak kalau kita main karambol? Pantas nggak? Hati-hati main karambol, nggak pantas. Buat usia yang sudah 50 tahun ke atas masih pantas nggak kalau kita duduk main di meja gapai? Nggak cocok. Duduk di warteg aja juga nggak pas kalau kita yang berdua model begini. Banyakin aktif duduk di masjid. 5 waktu sholat kita duduk di masjid. Tiap pengajian kita duduk di masjid. Masa di masjid? Coba kalau di masjid kan enak. Coba tadi kita waktu peringatan maulid diawali dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ada bacaan Quran, ada bacaan salawat
waktu sehari semalam kita kumpul kita laksanakan sholat hadir kita di pengajian, kumpul bersama ukhuwah antara kita terjalin dengan sebaik-baiknya. Sekarang persoalannya, kalau bapak-bapaknya sudah ahli ibadah, kalau bapak-bapaknya sudah rajin ke masjid, kalau bapak-bapaknya sudah sholat 5 waktu rajin, kalau bapak-bapaknya sudah melaksanakan puasa, ibu-ibunya juga udah rajin ngaji, ibu-ibunya juga udah solehah, ibu-ibunya sudah rajin sholat 5 waktu. Satu hal yang mau saya pesankan, apa yang tak boleh kita lupa? Anak kita. Ya anak kita nih. Sebab apa artinya bapak hadir ke masjid, apa artinya bapak ahli ibadah, apa artinya bapak sholat 5 waktu sehari semalam. Juga apa artinya ibu-ibu setiap hari ke masjid, bahkan satu hari mengajar 3 kali sehari kayak minum obat. Kita biarin anak-anak kita tidak sholat, kita biarkan anak-anak kita ngaji, kita biarkan anak-anak jauh dari Islam. Untuk apa rugi? Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, kalau kita punya anak, kita punya anak 4. Empatnya ini orang yang berhasil. Mereka punya jabatan, mereka punya titel, mereka punya bisnis, mereka punya aktivitas yang luar biasa. Bekerja bukan hanya sekadar di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Urusan keuangan gak kekurangan, mobil pada punya, rumah pada punya. Kira-kira Bapak Ibu beruntung apa enggak? Beruntung apa enggak? Maaf, belum tentu kita termasuk orang tua yang beruntung. Andaikan kita punya 4 orang anak, 4 orang anak ini mereka jadi orang-orang yang sukses. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pebisnis, ada yang menjadi notaris dan sebagainya. Maaf. Pikiran Bapak sedang dalam keadaan sakit. Ini si Botot kebetulan di rumah, si Botot kebetulan yang agak sedikit kurang dah, ya nggak sukses, nggak berhasil. Bapak atau ibu sedang sakit lemah, sedang sakit parah. Untuk kakaknya yang pertama, Bang, pulang Bang, mak lagi ngap-ngapan, mak lagi sarakatul maut. Apa kata si abang yang sedang berada di luar negeri? Dek, mohon maaf, abang sedang ada di Amerika, nggak mungkin lah abang pulang. Kamu telepon saja abang kakak kamu yang lain. Lagi di Amerika, bapaknya lagi sarakatul maut, nggak bisa pulang. Si Botok telepon lagi kakaknya kedua yang perempuan. Oh, ibu lagi sarakatul maut, ibu sakit parah ini, cepetan kok pulang. Apa kata si ibunya? Dek, kok lagi rapat sama para manajer, nggak mungkin kok tinggal ini rapat. Coba telepon yang satu lagi, nggak bisa pulang juga. Yang si Botok telepon lagi ke kakaknya satunya lagi, Bang, mbak ibu lagi sakit keras, pulang. Apa katanya? Saya lagi di luar kota, lagi bisnis. Kalau ditinggalin bisnis kehilangan uang. Udah urus aja deh.
Si bontot yang memang nggak bisa apa-apa, yang mungkin lemah dari segi ilmu, lemah dari segi keberuntungan dia dalam urusan dunia, dia ngurusin satu orang. Coba kalau yang satu ini juga jadi orang sukses, kira-kira kita rugi apa enggak? Rugi. Kita dalam urusan dunia saja melihat anak-anaknya sukses, berhasil, mereka hebat, di mata orang mungkin oke hebat, dipuji kita punya anak-anak pada sukses, pada berhasil. Ternyata kita rugi saat di hari tua kita, mereka anak-anak kita meninggalkan kita, mereka anak-anak kita pada keluar, ketika bapak ibu sakit, nggak ada satupun yang bisa datang. Masya Allah, rugi kita nggak berhasil mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau kita punya anak nggak bisa baca Quran, nggak sholat, nggak ngaji. Masya Allah, ini bapak lagi ngapa nih, sakaratul maut, punya anak 4 tadi. Ada yang satu kerjanya sebagai notaris, yang kedua sebagai pengusaha, yang ketiga sebagai pejabat, yang keempat itu orang-orang bisnis berhasil. Saat bapak sedang menangkapkan mau sakaratul maut, 4 anak itu ada di situ, tapi nggak ada satupun yang bisa baca Quran. Untung apa rugi? Nggak ada satupun yang membimbing untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Rugi kita orang tua. Ketika kita saat-saat ketemu, ketika kita sedang sakit parah, tidak ada satupun anak yang mau bacakan kita Quran, kita termasuk orang tua yang rugi. Ya, ini 4, yang satu karena kita sudah sakaratul maut, ada anaknya yang satu sebagai wartawan, dia pegang kamera. Bapak action, bapak buat kenang-kenangan terakhir sebelum bapak meninggal, suruh action. Anak yang kedua yang notaris rupanya sudah siap-siap, sudah siapin berkas. Ketika bapaknya sangat lambat disodorin, Pak, tolong Pak, tanda tangan, itu tanah yang di belakang rumah yang luas 3 hektar, itu jatah saya ya, tanda tangan. Bapak lagi sakit mau. Nggak ada satupun yang baca Quran. Ya Allah, kita bukan orang tua yang berhasil. Jangan anggap kalau kita sudah menjadikan anak-anak kita berhasil dalam urusan dunia, mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi pejabat, mereka menjadi pedagang yang berhasil, mereka menjadi arsitek, mereka ada yang menjadi dokter, kita termasuk orang tua yang beruntung. Maaf, belum tentu. Sebab saat-saat terakhir itulah akan terlihat bagaimana apakah kita punya anak-anak yang menjadi keuntungan buat kita. Tapi maaf kalau anak kita ternyata mereka adalah anak-anak yang soleh dan soleha, mereka adalah anak-anak yang ahli ibadah, sudah kita bekali mereka dengan agama, mereka pandai membaca Al-Quran. Saat bapak atau ibu sedang sakaratul maut, anak kumpul yang berempat di pojokan, ada yang baca surah Yasin, alhamdulillah. Yang satu lagi baca surat Al-Mulk, alhamdulillah. Yang paling tua pipi di telinga kita dibisikin baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang satu lagi baca Quran. Masya Allah, betapa nikmatnya kita saat kita akan dijemput maut, saat kita akan sakaratul maut, ternyata anak-anak kita mengiringi akan berangkatnya kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baru namanya sukses dan berhasil. Jadi keberhasilan kita mendidik anak-anak kita bukan dilihat dari urusan dunia. Di mata manusia kita sukses, tapi di mata Allah belum tentu. Tapi ketika kita mendidik anak-anak kita soleh dan soleha, itulah yang berhasil orang tua. Karena apa? Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ringan. Anak bisa jadi penyelamat dan penolong kita. Coba kalau kita punya anak-anak yang soleh di dunia aja, kita udah senang banget. Bapak, ibu, kira-kira kalau melihat anak menjelang maghrib sudah pakai kain mau berangkat ke masjid, senang apa senang? Irang banget. Kalau kita ngedengerin anak kita lagi baca Al-Quran, wah luar biasa, indah banget, senang kita. Kalau kita melihat anak-anak kita di dunia saja, mereka sudah menjadi penyedap mata memandang. Kelakuan mereka bagus, akhlak mereka baik, sholat dikerjakan yang 5 waktu sehari semalam, ngaji dia rajin. Itulah hiburan yang luar biasa buat kita orang tua.
anak sudah menjadi penyedap mata memandang ketika kita hidup di alam dunia. Ketika kita nanti mau sakaratul maut, diiringi dengan bacaan ayatul Quran oleh anak-anak kita. Ketika kita sudah berada di alam kubur, kiriman Fatihah terus dikirim oleh anak-anak kita. Alhamdulillah. Pas nanti di akhirat pun baru kita merasakan kehukuman kita. Ketika kita punya anak-anak soleh dan soleh, anak-anak kita akan manggil kita. Maaf, seumpama kita pulang kembali kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan kita masih punya dosa, masuk kita neraka karena dosa kita. Anak-anak kita yang bukan soleh-solehah, mereka hafiz Quran, mereka ahli ibadah, mereka masuk surga. Di surga nanti mereka teriak, ya Allah, mana ayahku ya Allah, ya Allah, mana anakku ya Allah. Dikabarin umat bapakmu ada di neraka karena mereka kembali dengan membawa dosa. Apa kata sana? Ya Allah, aku mohon keadilan-Mu ya Allah. Kau masukkan aku ke surga karena aku dibimbing oleh kedua orang tua. Karena orang tua mengajarkan aku ngaji. Karena orang tua membimbing aku sholat. Karena orang tua aku selalu mengajarkan aku untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Sehingga aku masuk surga karena kedua orang tuaku. Karena itu ya Allah, tolong angkat bapak dan ibuku dari neraka, masukkan bersama-sama aku ke dalam surga. Diangkat tuh kedua orang tua masuk ke dalam surga karena anak. Alhamdulillah. Mau punya anak yang begitu? Mau punya anak yang begitu? Tapi kebalikannya, kalaupun kita rajin ngaji, ini masalah ibu-ibu udah rajin ngaji, soal ngaji udah nggak usah ditanya, rajin. Sholat rajin, puasa rajin. Bu, kita ternyata lalai, abai, anak-anak kita nggak kita perhatikan pendidikan agama mereka. Anak-anak kita nggak kita perhatikan bisa baca Quran atau enggak, mereka sholat atau enggak. Nanti di akhirat kita akan ditarik oleh anak kita. Kita lagi enak-enakan di surga, anak kita di neraka protes, ya Allah, kau masukkan aku ke dalam neraka, sedangkan ayah ibuku di surga. Aku masuk ke neraka karena ayah ibuku tidak mengajarkan aku tentang Islam. Anakku tidak mengajarkan aku untuk sholat. Anakku tidak mengajarkan aku Al-Quran. Orang tuaku tidak mengajarkan aku Al-Quran. Aku mohon keadilan-Mu ya Allah. Angkat kedua orang tuaku dari surga, masukkan bersama-sama aku di dalam neraka. Diangkat masuk ke neraka. Na'udzubillah min. Karena itu Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW sudah mengingatkan kita. Dalam satu hadisnya mengatakan, alimu auladakum fa'innahum makhlukun fi zamanin ghairu zamanin. Didiklah anak-anak, ajarkan mereka Islam, tanamkan mereka iman, perbaguslah akhlak mereka. Karena anak-anakmu akan hidup pada suatu zaman nanti yang zaman itu tantangan yang mereka hadapi lebih berat dari zaman kita. Ya, karenanya ketika kita membekali anak-anak kita, jangan hanya sekedar memberikan bekal kepada anak kita untuk menjawab pertanyaan mata kuluna min ba'di. Apa yang akan dimakan oleh anak saya nanti? Kan kebanyakan kita orang tua gitu. Ya Allah, nanti kamu mau jadi apa kalau nanti bapak ibu sudah meninggal? Kita sekolahin anak di sekolah yang munafiq, sekolah yang berbiaya mahal, dikursusin ini, dikursusin itu, dengan harapan apa? Anak saya nanti ke depan biar menjadi anak yang sukses, urusan makan, urusan materi dunia tidak kekurangan. Kan begitu yang ada di benak kita utama. Tapi juga jangan lupa berikanlah bekal kepada anak-anak kita untuk memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Mata buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak saya kalau saya sudah meninggal nanti. Artinya bekelin agama, jangan kurang. Kalau kita nggak bisa ngajarin, panggilin ustadz ke rumah. Kalau kita mungkin nggak punya biaya, ayo antrin ke tempat-tempat pengajian di masjid atau di musola. Ini jangan kita orang tua, anak kita ngaji di mana kita kagak tahu. Nah, salah ngaji, cuma nyuruh itu lah, anak nyari itu pengajian.
Akhirnya ikut-ikutan teman. Oh, musola ngaji itu ngaji. Ditanya sama tetangga, anakku ngaji di mana tuh? Gak tahu tuh di mana, di jalan-jalan aja. Nah karena kita gak mau tahu. Giliran ustadznya minta bayaran. Nah, salam ya sama bapak sama ibu kamu. Kalau tiap bulan bayaran ya 10.000. Anaknya minta, Mak, Pak Ustadznya minta bayaran tiap bulan 10.000. Boro-boro ngasih malah ngedumel. Ya, itu Ustadz ngajar, ngaji pakai bayaran. Ikhlas ngapa? Disuruh ikhlas. Saya tanya, kalau Ustadz itu punya nggak makan ikhlas? Enggak. Pas Ustadznya pulang sampai rumah, anaknya minta makan, makan, diambil piringnya, makan sepiring ikhlas, bisa. Istri aja nggak mau makan, dikasih ikhlas, enggak. Urusan ikhlas, urusan Ustadz dengan Allah. Urusan dunia, karena kita sudah dititipin anak-anak kita untuk dididik, diajarkan oleh Ustadz, oleh guru-guru ngaji. Ada dong kebijakan kita. Ketika kita tidak bisa ngajarin anak kita minta tolong Ustadz untuk mengajarkannya. Timbal baliknya jangan sayang-sayang, keluarin duit, bantu kehidupan Ustadz, ekonominya perhatiin, liatin. Ya, kalau suruh bayarin. Ya, kenapa? Kita kepengen keberkahan dari ilmu yang Ustadz berikan kepada anak-anak kita, mendapatkan berkah dan memberikan manfaat bukan hanya untuk anak kita, tapi juga buat kita selaku orang tua. Karena itu ayo melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema yang ada, dengan memperingati Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Luar biasa. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol dengan tokoh masyarakat setempat, ukhuwah di wilayah ini, komplek Taman Surya Buana, Masya Allah luar biasa. Apalagi dukungan buat kegiatan-kegiatan keislaman. Saya sempat ngobrol-ngobrol berapa banyak sih kalau Idul Adha yang beli sapi sama kambing, sapinya sampai 11. Alhamdulillah luar biasa. Di masjid saya, masjid besar cuma 5, ini 11, belum kambingnya. Tandanya apa? Semangat keislamannya, kekompakannya, ukhuwah di antara jemaah yang ada luar biasa. Kemudian dan memakmurkan masjid Islam, jadi kemakmuran masjid Islam, Masya Allah. Ya, bapak-bapaknya yang hadir di sini, para guru, para ustadz yang cukup banyak, saya yakin insya Allah mereka adalah orang-orang yang terus memakmurkan masjid kita dengan baik ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, ibadah berjamaahnya maupun kegiatan-kegiatan lainnya di masjid ini. Saya yakin masjid ini setelah Maulid ini akan jauh lebih makmur dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan tutup bersama-sama dengan pembacaan doa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan tadi biar pendek tapi manfaat, kita paham. Ya, biar sedikit tapi memberikan manfaat buat kita bersama. Kita akan tutup pada taklim kita pada hari ini sama-sama membaca Al-Quran terlebih dahulu. Mudah-mudahan kehadiran kita di Majlis Maulid yang mulia ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan untuk kebahagiaan hidup kita di alam dunia dan alam akhirat. Ada hadiahnya. Wa ala kulli niyatin salahatul nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa rahmatullahi wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kaman bagi jalal wajhikal karim wa sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari ini kami berkumpul di tempat ini Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa kecintaan kami kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umatnya Rasul yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh Rasul. Jadikan kami umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa dirindukannya untuk masuk bersama ke dalam surganya. Jadikan kami umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sesadar-sadarnya banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Namun kami yakin sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, jauh lebih besar ampunan-Mu ya Allah. Karena itu ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan ampunilah dosa-dosa segala orang yang telah berjasa dalam membangun dan memakmurkan masjid ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin ibadah kepada-Mu ya Allah, anak-anak yang kelak akan menjadi qurrata a'yun, menyedap mata memandang bagi kedua orang tuanya di alam dunia ini dan menjadi penolong dan penyelamat di alam akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah seluruh jemaah yang hadir pada saat ini, bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya, sehatkan badannya. Bagi mereka yang punya urusan, permudahlah segala urusan jalan keluarnya. Buat mereka yang banyak hutang piutang, berikan keberkahan rezeki untuk dapat menyelesaikan hutang piutangnya. Buat jemaah kami yang hari ini mungkin punya anak yang sudah berusia namun belum mendapatkan jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik menurut pilihan-Mu ya Allah. Buat anak-anak mereka yang saat ini sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi atau di sekolah lain, berikanlah pemahaman, kemudahan untuk memahami ilmu dan kemudahan untuk menyelesaikan pendidikannya. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang senantiasa mendapat ridha dan berkah dari-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbi au'zina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala salati fardhaha wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh indah kota Jakarta. Di sana ada istana presiden. Kalau saya salah dalam bertutur kata, mohon maafkan 100%. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum